Oke, Bu Rahayu, terima kasih. Bu Al, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu. Oke, Assalamualaikum buat saya panggil adik-adik semua ya, adik-adik SMK Negeri 6 Semarang di jurusan Tata Boga khususnya. Alhamdulillah ya, memang saat ini tadi Bu Yayu sudah sampaikan bahwa pandemik ini sangat berpengaruh pada hospitality industry atau di bidang perhotelan itu sangat kerasa sekali ya. Mohon maaf, seperti saya hari ini pun masih WFH, Bu. Saya masih WFH ya, karena kondisi sekarang memang di PPKM darurat ini di industri pun disarankan untuk WFO 50%, yang otomatis WFH-nya juga 50%, Bu, di tanggal 3 sampai 20 Juli. Ya, ini menarik buat adik-adik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah juga, Ibu Al, bahwa kesehatan memang penting. Nah, demikian juga salah satu syarat yang biasanya diminta oleh dunia industri adalah bukti bahwa adik-adik sehat sebelum terjun ke dunia industri, entah itu nanti berupa genus ataupun swab, rapid, antigen juga dipersilahkan. Yang jelas kita saling menjaga ya, saling menjaga adik-adik juga biar tetap sehat nantinya ketika terjun di industri. Demikian juga kami punya tanggung jawab terhadap internal karyawan kami juga tetap terjaga ya, jadi kita saling menjaga. Baik, mohon izin ini saya langsung share dulu untuk beberapa materi. Untuk video sudah kelihatan belum ya, Ibu Rahayu? Sudah, Ibu. Baik, ini gambaran hotel-hotel sekarang, Bu. Gak bisa ya, Bu? Belum bisa ya, Bu? Oh, baik, Bu. Ada, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Sekedar, Bu. Ini tidak, saya close semua ini, Bu. Kebanyakan dibuka ini tadi. Kok hilang semua ya, Bu? Yang tadi ada ya, Bu, videonya ya? Ini nggak main, Bu. Screen saya juga ini. Baik, saya ke materi saja, Bu. Saya ke materi dulu. Ini udah kebaca ya, Bu? Oke.
sebetulnya ada prolog sebelum materi ini, cuman materi ini yang saya anggap sebagian juga sangat penting buat teman-teman di tata boga khususnya. Jadi pada dasarnya ketika kami mendapat teman-teman atau adik-adik dari SMK, kami meresume apa yang harus teman-teman kuasai selama OJT, ya, selama on the job training khususnya, yaitu untuk tata boga khususnya ya, tata boga. Jadi sebelum ke materi inti, saya ingin memberi gambaran kepada adik-adik semua bahwa di sini kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Nah, karena industri memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk belajar, khususnya di tata boga. Ini awal slotnya kalau di hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 itu adalah di posisi cook helper. Ya. Jadi adik-adik secara gambaran dulu tahu nanti di posisi cook helper itu seperti apa pekerjaannya ya. Jadi yang diharapkan industri begitu adik-adik nanti sudah terjun di industri untuk posisi cook helper, itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan atau harus dikuasai oleh adik-adik semua. Yang pertama adalah menyiapkan peralatan memasak yang akan dipergunakan. Saya rasa ini di dunia pendidikan juga sudah dipelajari adik-adik semua. Kemudian menyiapkan bahan mentah yang akan diolah. Nah, ini karena posisi sebagai cook helper, tentunya ini nanti akan membantu cook di dalam proses pengolahan makanan. Kemudian membersihkan dan menyimpan peralatan yang telah digunakan, membantu chef dalam mengolah makanan, kemudian menggunakan peralatan dapur sesuai dengan fungsinya, membersihkan dan menyimpan peralatan dapur sesuai dengan karakter masing-masing, menggunakan bumbu dapur sesuai kebutuhan yang tepat. Ya, karena itu ada beberapa knowledge yang harus dikuasai teman-teman, yaitu mulai dari macam-macam bumbu dapur, kemudian macam-macam bumbu sendiri, ada bumbu kuning, bumbu merah, dan lain sebagainya. Ini harus dikuasai oleh teman-teman ketika nanti terjun di dunia industri. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih dan memasak sayuran sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang benar, dan menentukan memasak daging, itik, ikan, telur sesuai dengan prosedur yang benar. Saya yakin ini sudah dikuasai oleh adik-adik SMK ya, apalagi pada saat praktek ya. Saya juga sering melihat teman-teman tata boga SMK pada saat praktek sudah bisa mengolah makanan yang dari daging, dari ikan, dan dari telur. Itu sudah dilakukan pada saat penilaian akhir biasanya di teman-teman tata boga. Kemudian menyiapkan dan memasak makanan untuk breakfast, lunch, dinner maupun à la carte. Nah, ini nanti akan belajar ke sana. Breakfast seperti apa, lunch seperti apa, dinner seperti apa. Ini yang harus dikuasai. Nah, pada dasarnya ketika teman-teman atau adik-adik bisa menguasai ini semua, nanti pada saat praktek, insya Allah ini akan menjadi bekal adik-adik untuk masuk dunia kerja ataupun untuk menjadi entrepreneurship ya. Karena SMK ini bukan hanya kita arahkan ke dunia kerja, tetapi harapannya kami di dunia industri pun bisa membekali teman-teman dari SMK, khususnya SMK 6 ini, supaya bisa nantinya bisa berusaha sendiri ataupun bisa menjadi entrepreneurship. Nah, ini beberapa kualifikasi cook helper ya, yang teman-teman juga harus latihan selama di dunia industri, yaitu lisensi seperti ini yang dunia industri juga perlukan ya. Antara lain tadi ada beberapa soft skill yang disampaikan oleh Bu Almianti juga. Di sini job requirement untuk posisi ini antara lain dia akan mempunyai lisensi food handler, kemudian kemampuan berdiri untuk waktu yang lama,
ya, kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan dapur dengan aman, pengetahuan yang baik tentang standar prosedur keamanan pangan, keterampilan komunikasi yang kuat, dan keahlian berorganisasi yang baik. Ini beberapa syarat, ya, beberapa syarat yang akan dislot untuk teman-teman ataupun adik-adik SMK ketika terjun di dunia industri. Betulnya saya punya beberapa materi video, cuman ini saya belum bisa belum bisa sambung tadi ya. Saya akan share materi yang lain. Bu Rahayu nanti dibantu ya Bu, sudah tampil atau belum ya Bu? Ye? Ye? Oh iya, baik Bu. Kalau pada dasarnya sama ya, pada dasarnya sama. Ketika cook helper ini knowledge dasarnya adalah menguasai semua bahan-bahan di dalam pembuatan suatu resep, ya, termasuk menyiapkan bahan-bahan tersebut yang akan diolah oleh cook dalam proses pengolahan makanan. Jadi slot ataupun adik-adik SMK ini belajar bagaimana menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan cook, baik itu di hot kitchen, cool kitchen ataupun di pastry. Ya, tentunya adik-adik punya bekal nanti resepnya apa saja, di situ yang harus disiapkan. Kemudian sangat paham ataupun mengetahui, punya pengetahuan tentang bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengolahan suatu resep, entah itu nanti resep pastry, bakery, ataupun resep hot kitchen Ibu. Pada dasarnya hampir sama ya, cuman di sini yang membedakan bahan yang digunakan ataupun peralatan-peralatan yang digunakan. Kalau di industri sendiri nanti akan ketemu dengan pengolahan pastry, bakery menggunakan alat-alat industri yang bisa jadi beda dengan yang ada di sekolahan ya, bisa jadi beda. Kalaupun di sekolahan lebih bagus ya berarti itu menjadi poin plus bagi teman-teman adik-adik SMK 6 ya, karena saya rasa SMK 6 ini juga sangat bagus ya Bu di laboratoriumnya Bu Rahayu ya. Ini saya pembekalan SMK 6 ini yang saya share di, mudah-mudahan bisa ya Bu. Ini tadi pagi sudah saya trial, sudah bisa, tapi kok ini saya panggil enggak muncul-muncul Ibu. Kalaupun belum bisa saya tayangkan di screen, mungkin bisa saya sampaikan ya Bu secara satu-satu. Ini sudah muncul belum ya Bu Rahayu? Ibu sudah bisa? Oh sudah, baik Bu, baik, terima kasih Bu. Jadi overview OJT yang tadi disampaikan bahwa OJT ini merupakan fase pendidikan yang menjembatani antara dunia sekolah ke dunia kerja ya. Jadi adik-adik ketika melakukan OJT ini apa? OJT ini
tadi disebut praktek kerja lapangan atau on the job training ya. OJT diharapkan membantu siswa mengetahui perbandingan antara teori dan kenyataan di lapangan. Kemudian OJT merupakan metode untuk membangun skill maupun karakter. Memang ada beberapa yang harus dilakukan siswa selama OJT. Jadi kami harap tidak asal melakukan OJT, ya, tidak asal melakukan OJT. Jadi siswa ini selama ini banyak siswa praktek kerja industri tapi tidak mempunyai konsep sehingga asal dapat tempat untuk praktek ya. Yang penting saya dapat tempat untuk praktek, sudahlah. Yang penting itu dulu. Nah, ini teman-teman harus punya konsep tujuannya apa melakukan OJT, itu harus jelas ya. Kemudian tanpa konsep siswa tidak akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang relevan dengan bidang ilmunya. OJT harus benar-benar berfungsi sebagai jembatan antara dunia sekolah dan dunia nyata ataupun dunia kerja. Tentu saja fungsi dari OJT ini teman-teman nanti akan dilatih untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi secara profesional di tempat kerja. Ya, pada awal OJT teman-teman akan ketemu dengan HRD. Biasanya di sini akan dikenalkan dengan lingkungan industri dan akan dikenalkan dengan cara memberikan greeting salam seperti apa, cara komunikasi dengan sesama karyawan seperti apa, nanti akan dibekali terlebih dahulu. Kemudian membentuk etos kerja yang baik bagi siswa, mengimplementasikan materi yang selama ini didapat di sekolah. Orientasi OJT ini apa? Orientasi OJT adalah sebuah profesi. Jadi nanti apapun profesi teman-teman yang akan kejar di dunia industri, ini yang akan teman-teman lakukan pada saat latihan, pada saat on the job training. Nah, profesi ini macam-macam ya. Kalau di dunia perhotelan, profesi ini kalau di kitchen tentu tadi ada cook helper, ada cook, ada CDP, chef de party, yang paling atas biasanya ada executive chef. Demikian juga untuk pastry ada cook helper, ada cook, atau istilahnya ada komi 1, komi 2, cook, kemudian sampai dengan chef pastry. Ya, ada itu yang dinamakan profesi, yaitu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah dan diandalkan untuk suatu keahlian. Nah, kalau kita melihat struktur organisasi, karena saya bekerja di Hotel Gracia, maka di sini samplingnya adalah gambaran struktur organisasi yang ada di F&B, yaitu seperti teman-teman lihat ya, bahwa posisi helper adalah di bawah sini ya, atau kalau di service itu kurang lebih satu level dengan waiter waitress. Nah, kemudian di atasnya nanti ada cook, kemudian di sini ada CDP, di pastry pun ada CDP pastry. Kemudian kalau di hotel bintang 3 ini akan laporan langsung ke executive chef. Ini gambaran di kitchen ya. Jadi ada executive chef membawahi CDP, cook sampai ke cook helper. Secara hierarki struktur organisasi seperti ini. Nah, yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa teman-teman nanti untuk menjadi seorang profesional harus ada tiga indikator yang harus dipunyai, yaitu skill, knowledge, kemudian attitude ya. Skill seperti kita pelajari ada dua, hard skill dan soft skill, kemudian pengetahuan serta attitude. Soft skillnya itu seperti apa? Ini nanti ketika teman-teman masuk ke dunia industri akan belajar soft skill.
soft skill ini bisa terdiri dari dua, bisa memang bawaan pribadi orang itu, ataupun nanti ketika di industri ini soft skill akan kita bentuk melalui PMP, melalui SOP yang ada di perusahaan ya. SOP PMP itu apa, nanti kita akan kaji lebih ulang. Kalau soft skill ini antara lain disiplin, komitmen, etos kerja, kemudian kerjasama. Nah, salah satu bentuk soft skill yang lain adalah kerjasama ya. Jadi teman-teman pada saat kerja nanti ini bukan kerja individual, tapi teman-teman sudah berkomunikasi dengan lingkungan kerja, sudah berkomunikasi dengan tim lain yang ini harus saling mendukung. Teamwork is family, jadi kita sebagai satu keluarga untuk meraih satu tujuan tertentu. Jadi teamwork ini juga filosofi di dalam bekerja, bahwa seseorang tidak mungkin bisa bekerja sendirian, tetapi harus saling bantu. Kalau tadi cook juga dibantu oleh cook helper, demikian juga CDP dibantu oleh cook, dan chef juga dibantu oleh CDP. Jadi semuanya saling bantu. Ibaratnya ketika teman-teman melihat gambar ini, maka teman-teman sudah bisa membayangkan bahwa yang ada di kemudi ini adalah seorang chef, ya, seorang chef. Kemudian di sini akan ada tugas sendiri-sendiri. Ya. Kalau di dunia balap, pembalap ini tentunya tidak bisa meraih gol sendiri tanpa dibantu oleh orang-orang di sekelilingnya. Demikian juga ketika kerja nanti ya. Seorang eksekutif chef tidak bisa menjadi chef handal ketika tidak dibantu oleh lingkungan sekitar, oleh CDP, oleh cook, oleh komi, oleh cook helper, juga tidak bisa ya. Semua harus saling membantu sebagai sebuah satu kesatuan teamwork. Nah, soft skill yang lain yaitu bertanggung jawab, mampu menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban sebelum batas waktu yang ditentukan. Kemudian performan ya, karena di sini kalian sudah terjun di industri. Yang perlu diingat, ketika kita ketemu dengan tamu, maka tamu tidak akan melihat bahwa adik-adik ini adalah anak training ataupun anak magang ataupun anak OJT ya. Tamu tidak akan melihat itu. Tetapi ketika adik-adik sudah terjun di suatu hotel, maka adik-adik sudah harus siap dipandang sebagai bagian dari hotel itu ya. Karena apapun yang dilakukan teman-teman OJT ini juga sangat berpengaruh kepada branding hotel di mana teman-teman melakukan OJT. Jadi semua memang sebelum ketemu dengan tamu kita bekali dengan soft skill, kita bekali dengan bagaimana nanti ketika ketemu dengan tamu, memberi salamnya seperti apa, kemudian ketika tamu menanyakan tentang sesuatu, cara jawabnya seperti apa. Ini sudah kita bekali supaya adik-adik juga kelihatan profesional ya. Karena kembali lagi bahwa tamu tidak tahu posisi adik-adik itu sebagai OJT ataupun training. Mereka tahunya ya adik-adik sudah di hotel A, berarti adik-adik sebagai karyawan hotel A. Nah ini yang harus dijaga juga oleh dunia industri. Kalau hard skill lebih mudah ya, hard skill lebih mudah. Hard skill ini bisa dipelajari ya nanti tentunya melalui observasi OJT juga teman-teman salah satu untuk membentuk hard skill. Ya, juga dipelajari bisa dengan membaca buku ataupun artikel-artikel di internet yang bisa dipelajari. Kalau hard skill ini gambaran buat adik-adik adalah bagaimana caranya apa gitu ya. Misalkan bagaimana caranya membuat nasi goreng, bagaimana caranya membuat dessert, bagaimana caranya membuat bakery. Nah ini lebih ke hard skill yang tentunya adik-adik sudah punya bekal selama di sekolah ya. Tetapi di industri tentunya kita lebih menerapkan ke
soft skill ya, yang nanti akan kita pagari dengan adanya policy and prosedur, kebijakan perusahaan, kemudian standard operation prosedur. Ini yang akan lebih dipelajari oleh adik-adik selama di industri. Sedangkan pengetahuan saya yakin juga sudah dipelajari adik-adik di sekolah, yaitu relevan dengan basic keilmuan siswa. Misalkan ada perhotelan, ada boga, ada busana, ada kecantikan sesuai jurusan yang adik-adik ambil selama di sekolah. Ingat, berapapun lamanya di dunia industri, tadi saya juga belum tahu nanti apakah 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Tetapi yang saya tekankan ke teman-teman setiap kali saya sendiri melakukan ya, setiap kali ketemu dengan teman-teman yang training di tempat kami di Hotel Gracia khususnya, selalu kita tekankan bahwa minimal one day one knowledge ya, one day one knowledge. Jadi adik-adik harus menanamkan ke diri sendiri, saya datang hari ini harus mendapat satu pengetahuan baru yang belum ada di sekolah ya, atau yang sudah ada tapi adik-adik ingin tahu praktek secara langsungnya seperti apa. Bayangkan ketika ini adik-adik misal nggak usah terlalu lama 6 bulan lah, misalkan 3 bulan. 3 bulan berarti kalau 1 bulan 25 hari kerja, ada 75 hari kerja. Ketika adik-adik menargetkan 1 hari 1 resep misalkan ya, nggak usah banyak-banyak, dalam belajar nggak usah banyak-banyak. Misal 1 hari 1 resep, maka selama 3 bulan adik-adik akan mendapat 75 resep. Nah, ini gambarannya. 1 hari 1 resep saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian biasanya terkait untuk pembuatan laporan atau pembuatan tugas akhir, biasanya juga kami tekankan one day one data ya. Jadi selama di hotel gunakan waktu seefisien mungkin untuk mencari data, misal mengenai organization chart ataupun struktur organisasi hotel itu seperti apa. Hotel-hotel flyer juga diminta, dan kebutuhan-kebutuhan administrasi yang adik-adik butuhkan selama nanti untuk laporan sebaiknya mulai diinventarisir ya. Jangan sampai tidak diinventarisir kemudian tahu-tahu waktunya habis. Nah, ini nanti teman-teman juga akan kesulitan, akan kembali ke hotel untuk minta data-data lagi ke hotel ya. Ini tentunya akan lebih sulit untuk mendapatkan ketika adik-adik sudah keluar dari hotel kemudian minta data. Pasti hotel akan perlakuannya akan beda dengan pada saat teman-teman sudah di lingkungan dalam suatu hotel. Oke. Tuh, nah ini yang kita tekankan ya di dunia hospitality khususnya, bahwa attitude is everything. Attitude lebih penting daripada skill ya, karena kita bekerja di hotel nomor 1 adalah attitude. Attitude ya bisa mengenai kejujuran, bisa mengenai sopan santunnya dia, yang akan kita bentuk di dunia industri selama adik-adik melakukan OJT. Melalui OJT, siswa mengalami pembentukan karakter khususnya di dalam masuk dunia kerja. Kenapa seperti ini? Ya, karena nanti ya mau tidak mau, suka tidak suka, adik-adik akan ketemu dengan namanya peraturan perusahaan dengan standar operation prosedur. Dan itu memang harus dilakukan selama adik-adik terjun di dunia industri. Nah, pembentukan attitude eksternal ini terkait dengan PNP dan SOP yang tadi saya sampaikan ya, bahwa mental seorang professional manner itu, ini gambaran beberapa basic mentality ya, yaitu yang pertama adalah smiley face. Jadi kalau kita sebut dunia hospitality ini adalah dunia yang punya 2 wajah, tapi dalam arti yang baik ya, dalam arti yang baik. Jadi misalkan kita punya masalah,
saya yakin semua orang pun akan punya masalah, tetapi ketika kerja di dunia industri ini kita akan berusaha smile. Meskipun kita punya masalah, kita akan berusaha tersenyum, berusaha kelihatan happy di depan tamu. Nah, ini harus belajar ya, jangan sampai masalah yang ada di rumah ataupun masalah adik-adik dengan teman ini dibawa ke lingkungan kerja. Nah, ini yang akan mengakibatkan ketemu dengan tamu, kemudian tamu pun akan merasa kecewa ya, karena dilayani dengan muka yang tidak dengan senyum. Kemudian hard worker, bekerja keras, not easy to give up ya, tidak gampang menyerah, inovatif, inisiatif, positive thinking. Nah, kemudian jangan terlalu pelit memberikan pengetahuan ke orang lain. Nah, ini beberapa contoh basic mentality untuk di professional manner. Di dunia pramugari ya, dulu ada aeroplane sebelum pandemik sangat terkenal, Cathay Pacific, ataupun di dunia industri hospitality yang lain, di dunia penerbangan itu untuk belajar smile perlu beberapa bulan dengan menggigit supit ya. Latihan smile itu yang paling bagus seperti apa sih? Ini adik-adik juga mulai melihat diri sendiri di depan cermin, kira-kira smile yang punya saya ketika senyum itu yang paling bagus seperti apa. Adik-adik sudah harus mulai latihan ya. Caranya mudah, bisa dengan bantuan supit ya, digigit, kemudian akan tampil wajah kita senyum itu seperti apa. Nah, ini mulai dilatih di rumah ya. Jadi nanti ketika adik-adik terjun di industri sudah bisa memberikan the best smile you have ya. Smile terbaik yang adik-adik punya bisa diberikan pada saat terjun di dunia industri, karena ini memang tuntutan di hospitality industri, salah satunya dengan smiley faces. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, bahwa di dunia kerja nanti adik-adik akan ketemu dengan policy and procedure, host rule, standard operation procedure. Nah, ini yang akan membentuk karakter adik-adik ketika terjun ke dunia kerja. Nanti semuanya diatur, termasuk greetingnya seperti apa ketika ketemu dengan tamu, misalkan selamat pagi, dengan siapa nama adik. Nah, kemudian offering service, how may I help you, bisa saya bantu Bapak Ibu. Nah, ini dari greeting aja sudah ada basic SOP-nya ya. Jadi ini salah satu contoh basic SOP for trainee. Standar greetingnya seperti apa, kemudian standar groomingnya seperti apa, kemudian respect to clean lines of working area ya, kemudian working time, punch in procedure. Punch in procedure ketika ditentukan jam kerja adik-adik di dunia kerja, ketika misalkan disuruh masuk jam 7, berarti setengah 7 atau 30 menit sebelum jam kerja sudah ada di tempat kerja. Nah, ini satu pembentukan disiplin juga ya. Jadi tidak bisa masuk jam 7 kemudian masuknya jam 7:05. Nah, tidak bisa, karena harus ada yang dipersiapkan adik-adik sebelum masuk ke persiapan kerja. Nah, ini beberapa contoh saja, saya akan highlight ya, karena nanti juga pasti akan diberikan pembekalan sebelum adik-adik terjun. Ini contoh untuk yang cowok. Nah, ini beberapa gambarannya. Tidak boleh botak, gundul ya. Terus tidak ada warna yang mencolok. Nah, kemudian rambut juga disisir rapi atau menggunakan gel bila mempunyai rambut yang terlalu kering. Kemudian model potongan rambut juga standar ya, tidak boleh yang aneh-aneh, misalkan sebelah kanan kirinya botak, kemudian tengahnya ada rambutnya, juga tidak diperkenankan. Ini saya hanya highlight saja. Kemudian selalu menggosok gigi sehabis makan. Nah, ini kalau yang cowok seperti ini ya, tidak boleh ada kumis, tidak boleh ada cambang, semuanya halus kalau di dunia hospitality. Jadi ketika ada siswa cowok yang OJT kemudian ada kumisnya, ada cambangnya, pasti
HRD akan menegur untuk membersihkan. Ya, ini gambarannya. Kemudian ini standar untuk kuku, ya, untuk kuku. Cincin yang boleh adalah cincin pernikahan. Ya. Cincin tunangan juga boleh. Ya. Selain cincin itu tidak diperbolehkan di dunia industri. Jadi ketika teman-teman punya perhiasan, ya ini disimpan dulu, jangan dipakai. Ya. Kemudian kuku juga tidak ada yang panjang. Kemudian gelang warna-warni juga tidak diperkenankan. Tato juga nggak boleh. Ya. Kemudian kebersihan tangan juga selalu kita prioritaskan. Apalagi masa pandemik ini ya. Masa pandemik ini biasanya teman-teman dibekali dengan hand glove, ya, dengan sarung tangan, karena untuk menjaga kebersihan kita dan juga kesehatan para tamu. Kemudian ini gambaran sepatunya, ya, sepatu warna hitam, kemudian selalu mengkilap menggunakan semir, ya. Kaos kaki juga harus diganti setiap hari, ya. Meskipun ini sepele, tapi kita juga selalu ingatkan ke teman-teman yang sudah mulai bekerja di dunia industri. Kemudian ini gambaran untuk yang perempuan, kurang lebihnya seperti ini. Ya. Kalau yang tidak berhijab mungkin bisa pakai cepol, ya, disanggul menggunakan harnet. Kemudian tidak boleh diwarnai mencolok. Ini beberapa gambaran yang perempuan. Kemudian smile. Nah, untuk lipstick yang merah atau pink lembut harus digunakan terutama setelah makan. Ya, jadi lipsticknya tidak terlalu menor untuk yang perempuan. Jadi menggunakan warna-warna yang soft. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan lipstick yang merah menyala, ya, bagi yang perempuan. Ya. Kalau yang berkacamata bisa menggunakan soft lens atau yang warna natural, ya, warnanya warna natural, bisa itu warna coklat atau warna hitam masih diperbolehkan, tetapi jangan warna-warna yang ini ya, yang terlalu menyolok, misalkan biru atau merah, ya, tidak diperkenakan. Kemudian sepasang anting simpel masih diperbolehkan untuk yang bekerja di dunia hospitality yang tidak menggunakan hijab, ya. Kemudian anting hidung tidak diperkenankan. Tato juga tidak diperkenankan. Nah, kuku juga untuk yang perempuan, kuku harus pendek dan bersih. Kemudian hanya satu cincin yang tidak menyolok. Ini sama saja kayak yang cowok tadi ya, cuman kita pilih satu-satu. Nah, kemudian uniform. Uniform ini kan teman-teman ada beberapa hotel. Kembali lagi standar ketentuan satu hotel dengan hotel lain tidak sama, ya, tidak sama. Ada hotel yang mewajibkan mandi dulu sebelum kerja, karena teman-teman ini kan berangkat dari rumah, bisa jadi naik public transport, bisa jadi itu teman-teman naik motor. Nah, sebelum kerja ada hotel yang menyuruh kalian mandi dulu terus ganti dengan pakaian kerja. Tapi ada hotel juga yang tidak menyuruh mandi dulu. Tapi saat pandemik kayak gini, kami sarankan membawa 2 masker. Ya, membawa 2 masker. Kenapa? Pada saat masker pertama digunakan dan teman-teman kerja pasti akan mengeluarkan keringat, ya. Pada saat masker ini sudah kena dengan keringat, maka kita sarankan mengganti dengan masker yang baru. Kemudian hal yang penting yang lain, menggunakan parfum yang berbau menyengat. Nah, ini nggak boleh, ya. Tidak diperkenankan menggunakan parfum yang berbau menyengat. Kemudian cukup menggunakan roll on, ya. Bisa itu hanya menggunakan roll on. Dan mohon maaf ketika ada teman-teman, salah satu teman ataupun senior adik-adik di tempat kerja menegur ketika ada yang berbau badan, misalnya ya, ada yang berbau badan, maka ini harusnya berterima kasih, jangan minder, ya, jangan minder. Justru dengan teguran ini kita menjadi tahu, wah ternyata badan saya bau, ya. Ini akan menjadi introspeksi kita biar ke depan juga lebih baik, ya. Karena
kalau kita sendiri tidak tahu ya apakah badan kita bau atau tidak, nggak tahu karena kita sudah terbiasa dengan tubuh kita, tapi biasanya orang lain yang lebih sensitif. Nah, ketika ada yang menegur ini, maka seharusnya berterima kasih ya, berterima kasih, bukan minder kebalikannya. Nah, hal yang sangat penting sekarang dunia hotel, meskipun di era pandemik, adik-adik tahu ya bahwa perkembangan pembangunan hotel pun jalan terus ya. Di Semarang sendiri ini ada Arus Hotel yang di Dr. Wahidin, kemudian ada lagi sebentar lagi ada Padma Hotel di Sultan Agung, itu juga bintang 5. Nah, pada saat adik-adik melakukan OJT, tolong berikan kesan yang baik terhadap dunia industri, karena ini juga nanti akan menjadi referensi ya, akan menjadi kesan, akan menjadi penilaian sendiri ketika hotel itu membutuhkan staff, hotel itu membutuhkan pekerja. Jadi let's create an impression, sell of yours ya. Jadi adik-adik bisa menjual diri tapi dalam arti yang positif ya, bahwa saya itu yakin bisa menjadi timnya bapak atau ibu. Nah, saya itu bisa bekerja. Tunjukkan adik-adik bisa melakukan seperti itu, karena ini nanti akan menjadi kesan bagi dunia industri untuk menilai si A, si B, si C ya. Sangat lazim ketika ada anak training, ada anak OJT, kemudian salah satu atasan adik-adik, misalkan itu chefnya ataupun itu CDP-nya, itu merekomendasikan ya, Pak, itu si A itu bagus loh Pak kerjanya, si A itu rajin loh, si A itu tak ya, kerjanya itu cepat, efisien. Nah, itu sangat mungkin di dunia kerja seperti itu. Nah, suatu saat ketika dunia industri membutuhkan tenaga kerja, maka tidak akan kesulitan dengan melihat adik-adik yang sudah bergabung melalui OJT di industri, kemudian dengan gampangnya kita ya udah coba tawarin mau nggak kerja di tempat kita. Biasanya itu akan sangat lazim kejadian juga di dunia industri, karena itu berikan kesan yang positif ya, kesan yang profesional bahwa adik-adik melakukan OJT ini juga latihan kerja, dan harapannya adik-adik menjadi salah satu yang orang seperti ini ya, orang yang bisa langsung ditarik oleh dunia industri. Oke, kemudian ketika bertemu dengan tamu, ini juga bagian dari soft skill, eye contact ya, tatap mata, jadi kontak mata, kemudian smile dan tegur dengan greeting. Ini salah satu contoh ketika ketemu dengan tamu ya. Mulai melatih ketika kita bicara dengan orang pun, kita mulai melatih menatap orang itu, kemudian dengan muka senyum dan menggunakan standar greeting. Standar greeting apabila kita sudah tahu namanya, maka panggil namanya ya. Misalkan selamat pagi Bu Rahayu, selamat pagi Bu Al, ya, gitu kita panggil menggunakan namanya. Tetapi ketika kita belum kenal dengan nama tamu, nah ya Bu, itu contoh ya Bu. Jadi ketika kita sudah kenal dengan namanya tamu, kita akan sebut atau panggil dengan nama tamu tersebut. Tapi kalau belum kenal ya cukup dengan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa tata tertib OJT ya. Jadi yang jadi bekal teman-teman selama tata tertib OJT antara lain, siswa wajib mengikuti peraturan perusahaan, kemudian menggunakan pakaian yang ditentukan oleh perusahaan. Apabila tidak masuk, wajib memberitahu ke pembimbing perusahaan ya, biasanya HRD. Kalau nggak masuk, misalkan kondisinya sakit, sedang tidak fit, kami di industri nggak apa-apa ya, karena namanya orang pasti ada siklus sakit pasti ya, namanya orang pasti mengalami siklus sakit, tapi paling tidak ada pemberitahuan, ataupun kalau ada mau izin, ada kepentingan yang memang tidak bisa ditinggalkan juga, yang penting izin dulu ya, wajib memberitahu. Kemudian menjaga nama baik sekolah dimanapun berada ya, karena adik-adik dari SMK 6 tentu industri akan melihat
SMK 6 anak-anaknya seperti ini ya. Adik-adik siap menjadi representatif sekolahan ya, karena adik-adik membawa nama SMK 6 juga. Kemudian kebalikannya, ketika training ataupun siswa OJT ini, adik-adik juga menjadi representasi hotel ya, yang tadi saya sebutkan bahwa customer view itu menganggap anak-anak OJT juga sebagai staf hotel. Nah, ini beberapa gambaran food and beverage departemen. Nanti teman-teman, tadi Bu Rahayu mengingatkan ke saya juga bahwa Tata Boga ini juga ada pastry, bakery ya, ada juga yang di hot kitchen ataupun nanti di cool kitchen. Nah, ini di belakang ini semua ya produk dari teman-teman Boga ya. Mau itu sebagus apapun restoran, sebagus apapun kafe, bar ataupun lounge, di situ ada kreasi-kreasi besar di bidang tata boga yang mensupport restoran tersebut ya. Jadi ada produk di belakang layar yang dikerjakan oleh teman-teman boga ya, teman-teman produksi, teman-teman food and beverage product ya. Ini beberapa contoh, ada restoran, ada kafe, bar, outlet. Ini outlet-outlet yang ada di hotel. Kemudian apalagi hotel tersebut mempunyai banquet atau MICE convention center yang besar, maka F&B ini juga menjadi departemen yang sangat besar ya, yang sangat besar peranannya di dalam mensupport operasional hotel. Nah, gambaran siklus adik-adik bekerja di hotel itu seperti ini ya. Jadi dari mulai pembelian bahan, kemudian penerimaan bahan. Sekarang era pandemik ya, jadi kita harus lebih hati-hati di dalam menerima barang pun kita harus lebih hati-hati. Bahan material ini kemudian akan disimpan di store, kemudian akan dikeluarkan ke kitchen ya, ke kitchen, kemudian akan di prepare ini diolah ya, diolah menjadi makanan, kemudian ini dipresentasikan ya, dipresentasikan, di plating, kemudian disajikan ke tamu, disajikan oleh waiter waitress, disajikan untuk dikonsumsi ke tamu. Nah, bahan-bahan yang habis kita akan melakukan pembelian lagi, pembelian akan dikirim ke bagian receiving. Nah, siklus di F&B kurang lebih seperti ini ya. Jadi di F&B sendiri sangat terkait dengan bagian-bagian lain di hotel seperti accounting ya. Accounting yang terlibat ya dari bagian purchasing, dari bagian receiving, dari bagian store. Ini bagian dari accounting. Tapi ini ya, hubungan kerja yang ada, salah satu contoh hubungan kerja di yang dialami ataupun siklus di food and beverage produk khususnya. Nah, food and beverage produk di era pandemik ini, yang pertama harus kreatif ya, harus kreatif. Karena PPKM darurat ini contohnya, tidak boleh orang makan di restoran, harus take away, harus dibungkus dibawa pulang itu ibaratnya. Nah, kita harus kreatif. Jujur, food and beverage ini juga saat pandemik ini juga punya peranan yang sangat besar ya, karena kita nggak boleh meeting, kegiatan meeting dilarang ya, kegiatan meeting dilarang oleh pemerintah. Kemudian hotel mengandalkan apa, terus F&B-nya ngapain selama era pandemik kalau nggak produksi. Nah, karena itu kita harus kreatif, harus menciptakan produk. Misal diciptakan untuk delivery service ya, kita membuat satu produk yang memungkinkan untuk dikirim ke customer di luar. Kemudian karena adik-adik sudah sepakat, sudah terjun di tata boga, maka ini harus mengikuti tren food and beverage kekinian. Yang kekinian seperti apa sih, ini harus diikuti terus, karena update food and beverage ini update terus ya, dari dulu sampai sekarang. Besok pasti trennya akan berubah-ubah. Nah, ini harus mengikuti tren terus dan selalu belajar untuk membuat food and beverage yang sesuai dengan tren itu seperti apa. Nah, ini yang
food beverage era pandemik itu seperti ini ya. Jadi di sini akan dijaga satu-satu buffetnya. Kemudian buffet akan diambilkan oleh staf hotel ya. Jadi tamu tidak mengambil buffet, tapi buffetnya diambilkan oleh staf hotel. Bisa jadi adik-adik nanti yang akan menjadi salah satu pengambil makanan untuk tamu di sini yang akan standby ya. Nanti kita berikan pengarahan caranya gimana. Nah, bisa jadi adik yang bertugas mengambilkan lauk atau mengambilkan sayuran atau mengambilkan sup, bisa jadi. Karena banyak peraturan yang baru di era pandemik ini ya. Salah satunya ya ini pengaturan buffet seperti apa. Kalaupun tamu yang gambar tengah ini, kalaupun tamu mengambil sendiri, maka di sini kami sediakan hand glove plastik, hand glove plastik. Yang ini kita juga selaku hotelier, selaku petugas hotel selalu mengingatkan tamu sebelum mengambil buffet untuk menggunakan sarung tangan plastik dulu. Ya, jadi alat-alat yang ada di buffet ini tidak terkontaminasi, ya, masih steril karena tangan tamu sudah menggunakan sarung tangan plastik ketika menyentuh peralatan buffet. Ya. Kemudian ini standar-standar untuk staff di F&B dalam era pandemik ya. Jadi saya perbesar ya. Nah, jadi ini ada hand glove menggunakan sarung tangan ya, menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan masker dan face shield ya. Tidak hanya masker tapi juga menggunakan face shield ya. Ini sebuah standar baru di era pandemik sekarang ya. Apakah ini nggak pengap Pak? Apakah ini nggak sumuk Pak? Yo, kalau pengap pasti ya, sumuk pasti, tapi demi kesehatan, demi kenyamanan tamu, maka di dunia pelayanan saat ini ya harus seperti ini ya, harus kita lakukan untuk kenyamanan tamu yang ada di restoran ataupun di tempat-tempat acara yang ada di hotel. Kemudian di depan-depan hotel pun sekarang sudah ada alat cuci tangan ya. Sebelum masuk ke lingkungan hall sana, otomatis harus ini ya, harus cuci tangan terlebih dahulu. Harus cuci tangan terlebih dahulu, terus melakukan antri. Nah, ini standar yang hotel-hotel sekarang jual adalah adanya sertifikat CHSE ya. Jadi sekali lagi ini menjadi pesan adik-adik, pesan ke orang tua juga bahwa tidak perlu khawatir ketika melakukan training ataupun OJT di hotel, karena hotel sudah mempunyai standar CHSE ya. Yang perlu adik-adik lakukan, cari tahu tempat OJT yang akan adik-adik terjun ya. Cari tahu apakah hotel tersebut sudah mempunyai sertifikat CHSE atau belum. Nah, ini menjadi PR penting ya. Jadi teman-teman cari tahu hotel tempat OJT nanti apakah sudah punya sertifikat CHSE atau belum. Karena ini standar baku ya, standar baku. Jadi kalau sudah ada sertifikat ini di hotel, maka adik-adik tidak perlu risau, nggak perlu canggung. Yakinkan ke orang tua adik-adik bahwa hotel tersebut telah menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat dan sudah melalui proses audit dari auditor independen ya. Auditor independen, karena untuk mendapat sertifikat ini hotel nggak main-main ya. Kita diaudit oleh Sukovindo, kemudian diaudit oleh Indonesia Care di bawah pantauan Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ya. Nah, yakinkan ke orang tua adik-adik kalau hotelnya sudah mempunyai CHSE sertifikat, maka tempat tersebut berarti telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, di hotel pun kayak gini ya, jaga jarak, tamunya jaga jarak, meeting dengan jaga jarak satu sama lain, kemudian adanya hand sanitizer di berbagai penjuru hotel, kemudian
adik-adik setiap masuk pun nanti akan dicek suhu tubuhnya. Suhu tubuh di atas 37,3 derajat maka adik-adik akan disuruh pulang oleh petugas hotel untuk istirahat ya. Untuk saat ini kondisi flu, pilek, batuk otomatis adik-adik akan disuruh pulang ya untuk saat ini. Jadi kenapa? Karena kita sama-sama menjaga kesehatan semua yang ada di hotel. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing, Ibu Al, Bu Rahayu. Jadi adik-adik semua dimanapun, be part an amazing team dimanapun Anda berada ya. Jadi harus siap-siap menjadi bagian dari amazing team dimanapun adik-adik nanti akan melakukan OJT ataupun praktek kerja lapangan. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan, mau ditanyakan seperti apa ya. Saya yakin PR-nya adalah meyakinkan orang tua ya Ibu, meyakinkan orang tua supaya bisa memberikan izin ke adik-adik untuk melakukan PKL di dunia industri. Ampun Bu.